Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai analisis transaksi dan pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini dijelaskan setiap transaksi yang dilakukan akan berpengaruh pada persamaan dasar akuntansi. Baik sisi kiri yaitu ada harta maupun sisi kanan yaitu ada utang dan modal. Sebelum melakukan pencatatan harus menganalisis transaksi yang terjadi. Apakah transaksi masuk ke dalam harta, utang, atau modal. Nah, di sini rumusnya untuk rumus persamaan dasar akuntansi. Itu rumusnya harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, dalam kewajiban ini juga biasa ada yang menyebut sebagai utang. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan kewajiban atau utang ditambah dengan modal. Nah, yang pertama dibahas itu mengenai transaksi yang mempengaruhi harta saja. Nah, di sini contohnya Budi membeli peralatan tulis untuk ujian secara tunai. Nah, berarti logikanya Budi itu membeli. Kalau membeli berarti karena membeli secara tunai, berarti uang Budi akan berkurang. Nah, dalam akuntansi, uang itu kata lainnya adalah kas. Nah, karena Budi membeli peralatan tulis, jadi peralatan tulis Budi itu bertambah karena kan dibeli. Nah, peralatan tulis itu masuk ke dalam harta, kelompok harta. Nah, tadi kan dikatakan untuk peralatan tulis yang dibeli berarti peralatan tulis Budi bertambah. Makanya di sini hartanya menjadi bertambah. Nah, kemudian misalkan kamu bertanya, Ibu, dari mana saya tahu bahwa transaksi tersebut termasuk harta, utang, atau modal? Nah, untuk pertemuan sebelumnya kan saya sudah memberikan rangkuman materi mengenai nomor akun dan nama-nama akun. Nah, dari situ nanti kalian bisa mengetahui mana yang masuk kelompok harta, mana yang masuk kelompok kewajiban atau utang, dan mana yang masuk kelompok dalam modal. Jadi nanti silahkan dibaca lagi. Nah, di sini untuk alat tulis itu masuk ke dalam kelompok harta. Karena Budi membeli alat tulis sehingga peralatan tulis Budi itu menjadi bertambah, sehingga di sini pengaruhnya hartanya bertambah atau positif. Kemudian kas itu adalah artinya uang. Nah, karena membelinya secara tunai, berarti uang Budi akan berkurang untuk membayar peralatan tulis tersebut. Sehingga di sini pengaruhnya harta menjadi berkurang atau min. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke, untuk transaksi yang berikutnya itu adalah transaksi yang mempengaruhi harta dan utang. Contohnya, Budi membeli pulsa untuk kepanitiaan. Harganya Rp100.000 dan akan dibayar pada minggu depan. Nah, karena dibayarnya minggu depan, berarti Budi belum mengeluarkan uang. Sehingga di sini untuk analisisnya, pulsa Budi akan bertambah sebanyak Rp100.000. Nah, pulsa ini termasuk dalam kelompok harta sehingga hartanya bertambah atau positif. Nah, karena di sini dibayar pada minggu depan berarti Budi belum mengeluarkan uang, tapi justru Budi mempunyai utang.
Nah, di sini sehingga utangnya bertambah atau positif. Nah, jadi artinya pulsa yang Budi beli itu akan menambah pulsa Budi sehingga hartanya positif. Nah, karena membayarnya itu minggu depan sehingga timbullah utang. Jadi utangnya bertambah atau utangnya positif. Gimana, jelas? Jelas. Kemudian transaksi yang ketiga. Budi dapat uang jajan bulanan dari ibu secara tunai. Nah, di sini Budi mendapat uang bulanan, berarti uang Budi bertambah sehingga kasnya bertambah. Tadi kas masuk ke kelompok harta sehingga hartanya menjadi positif atau bertambah. Nah, uang jajan yang diberikan ibu itu sebagai modal untuk Budi untuk jajan selama 1 bulan, sehingga di sini akan muncul modal. Sehingga di sini modalnya bertambah. Modalnya karena dikasih uang oleh ibunya untuk uang jajan bulanan. Jadi di sini timbullah atau muncullah modal. Nah, kenapa muncul harta? Karena yang diberikan ibu adalah uang tunai. Jadi dalam akuntansi adalah kasnya bertambah. Jelas? Jelas tidak? Jelas. Kemudian yang transaksi keempat. Transaksi yang mempengaruhi utang dan modal. Nah, di sini di akhir bulan Budi sadar kalau ada pulsa yang belum dibayar. Nah, sehingga di sini utang bertambah karena pulsanya belum dibayar. Jadi utangnya positif. Modal berkurang karena muncul biaya tadi untuk membayar utang. Jadi kita mempunyai biaya pembayaran utang tersebut sehingga modalnya berkurang. Nah, ini ada 4 transaksi yang akan menjadi rumus atau pemahaman kalian di awal. Nah, untuk lebih pahamnya lagi kita lihat transaksi di bawah ini. Nah, di sini misalkan yang pertama ada soal Bapak Mahmud menyerahkan uang atau menyetorkan uang sebagai modal awal. Di sini tanggalnya kamu tulis tanggal 1 bulan Januari. Nah, setoran modalnya ada berapa? 500.000 berupa uang tunai sehingga di sini hartanya bertambah sebesar 50.000. Kemudian modalnya juga bertambah karena setoran modal dalam bentuk uang tunai. Kemudian yang kedua, transaksi kedua itu tanggal 2 Januari. Tulis tanggalnya dulu. Transaksinya apa? Yaitu membayar beban listrik. Nah, pada waktu kita membayar beban listrik, secara otomatis uang kita akan berkurang. Sehingga di sini 500 itu kita kasih kurung, artinya berkurang. Nah, selain kas atau uang kita berkurang dalam kelompok harta, modal kita juga akan berkurang. Sehingga di sini 500-nya juga dikasih kurung, itu artinya mengurangi saldo di atasnya. Nah, keterangannya adalah beban listrik karena pada tanggal 2 Januari kita membayar beban listrik. Nah, setelah 2 transaksi kita akan menghitung saldonya. Saldo itu artinya sisa uang pada perusahaan kita. Nah, di sini saldonya 49.500 karena setoran modal awal itu ada 50.000. Kemudian uang tersebut kita gunakan untuk membayar beban listrik sebesar 500 sehingga saldonya ada 49.500. Nah, di kolom modal juga sama. Tadi kita punya modal 50.000.
Kemudian kita membayar beban listrik sebanyak 500, sehingga saldo modalnya juga ada 49.500. Nah, kalian harus ingat untuk persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk saldo. Saldo harta ada 49.500. Berarti kan di sini sama dengan utangnya 0. Modalnya 49.500. Berarti kan harta sama dengan utang ditambah modal itu 49.500 sama dengan 49.500. Nah, kalau sudah sama angkanya dari sisi kanan dan sisi kiri itu dinamakan balance. Berarti perhitungannya sudah betul. Nah, sampai di sini jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Ya, ada yang mau bertanya tidak? Oke, kalau tidak kita lanjut ke transaksi tanggal 2 lagi. Ternyata di tanggal 2 Januari itu ada pembayaran beban gaji atau membayar gaji karyawan. Sehingga di sini akan berkurang 1 juta karena kasnya digunakan untuk membayar gaji sebesar 1 juta. Makanya 1 jutanya dikurung, artinya mengurangi. Nah, modalnya juga akan berkurang karena untuk membayar beban gaji. Sehingga saldonya setelah kita membayar beban gaji, saldo kas atau harta itu ada 48.500. Saldo modalnya juga sama, ada 48.500. Nah, kemudian untuk tanggal 3 Januari kita menerima pendapatan jasa. Nah, karena ada pendapatan jasa sehingga harta dan modal kita akan bertambah. Makanya untuk tanggal 3 Januari 5.000-nya itu tidak dikurung karena dia menambah atau positif. Dan di modal juga sama, 5.000-nya menambah atau positif. Sehingga saldonya setelah ada pendapatan jasa itu menjadi 53.500 karena saldo sebelumnya ada 48.500, kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar 5.000 sehingga saldonya menjadi 53.500. Sama halnya di kolom modal. Awalnya kita punya modal 48.500, kemudian ditambah pendapatan jasa 5.000 sehingga saldonya 53.500. Nah, kemudian di sini untuk tanggal 4 Januari itu ada prive. Prive itu adalah pengambilan uang pribadi. Nah, dalam akuntansi biasa disebut dengan prive. Nah, di sini privenya itu sebesar 1 juta sehingga akan mengurangi karena pengambilan uang pribadi berarti kan kasnya berkurang. Sehingga di sini 1 jutanya kita kurung. Saldo kasnya atau harta itu tinggal 52.500. Nah, di kolom modal juga sama. Tadi saldo kita ada 53.500, kemudian diambil untuk keperluan pribadi sebanyak 1 juta sehingga saldonya tinggal 52.500. Jelas? Jelas, Bu. Oke, sekarang kita lihat latihan soal yang minggu lalu. Nah, di sini ini sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan belum? Halo? Sudah? Sudah. Ya, sudah. Sekarang silakan dilihat. Kita samakan jawabannya. Di sini ada transaksi berikut ini berpengaruh pada pencatatan harta dan modal. Pada tanggal 1 Januari 2019, Pak Budi membuka rekening di Bank ABC dengan setoran awal 25
juta atas nama Jasa Akuntansi Corp. Pada tanggal 7 Januari, Jasa Akuntansi Corp menghasilkan 7.500.000 dan menerima pendapatan jasa secara tunai. Pada tanggal 15 Januari, Jasa Akuntansi Corp membayar berbagai beban berikut dalam bulan pertama, yaitu ada membayar gaji karyawan sebesar 2.125.000, kemudian membayar beban sewa kantor 800.000, kemudian membayar beban utilitas itu sebesar 450.000 dan ada beban lain-lain sebesar 275.000. Kemudian pada tanggal 15 Januari Pak Budi mengambil uang untuk keperluan pribadinya atau prive sebesar 2 juta. Nah, diminta buatlah pencatatan analisis transaksi di atas. Nah, silahkan kalian lihat di sini. Di sini ada kolom tanggal, harta, utang, modal, dan keterangan. Kita mulai dari tanggal yang pertama yaitu 1 Januari. Kita tulis di sini berarti 1 Januari 2019. Nah, di sini menyetorkan setoran awal sebesar 25 juta. Berarti pengaruhnya di mana? Keterangannya adalah setoran awal atau modal awal. Nah, berarti berpengaruhnya di mana? Ayo di mana? Kita catat di kolom yang mana? Harta kas ya, Bu? Ya, harta dalam bentuk kas kita tulis sebesar 25 juta. Kemudian selain di harta, Di modal, Bu. ya, modal sebesar 25 juta. Kemudian transaksi berikutnya ada di tanggal 7. 7 Januari. Tanggal 7 Januari menghasilkan. Nah, berarti ini masuknya apa keterangannya? Ada pendapatan. Harta. Keterangannya apa dulu? Hasil jasa. 7 Januari. Bukan hasil jasa tapi pendapatan. Pendapatan jasa. Nah, betul, pendapatan. Masuknya ke kolom harta kas. Harta dalam bentuk kas sebesar 7.500.000, kemudian masuk di kolom modal sebesar 7.500.000. Kemudian saldo. Ya kan? Kita menghitung saldo. Saldonya ada berapa? 32.500.000. 32.500.000. Kemudian jumlah yang modalnya juga sama sebesar 32.500.000. Sampai di sini jelas? Jelas. Gampang kan? Gampang atau susah? Halo, masih terdengar tidak suara saya? Masih. Gampang atau susah? Gampang kalau nggak ada yang utang. Gampang. Sekarang kita lihat lagi tanggal 15 Januari ya. Kita tulis di sini 15 Januari. Januari 2019. Keterangannya apa? Gaji karyawan. Beban gaji. Kita tulis di sini keterangannya. Beban gaji. Masuknya ke kolom Harta kas. Harta kas. Kemudian
Modal. Modal. Mengurangi atau tidak? Mengurangi. Kalau mengurangi berarti kita harus mengurungnya. Kita kurung dulu 2.125.000. Nah, kita hitung saldo kita ada berapa? Ya, berapa? Dari 32.500.000 dikurangi 2.125.000. Berarti ada berapa? 30 30 juta 30.350.000. 75. 375.000. Ini saldonya. Kemudian ada lagi tanggal 15. Ngapain tanggal 15? Beban sewa. Beban sewa. Berapa nominalnya? 800.000. 800.000. Mengurangi atau menambah? Mengurangi. Di mana menguranginya harta utang modal? Harta. Oke, harta mengurangi di harta berarti kita kurung. Kemudian mengurangi lagi di modal. Sehingga saldo kita tinggal berapa sekarang? 706. Dari 30.375 dikurangi 800.000 berapa? Ya, berapa? 29.575.000. 575.000. Modalnya juga sama. Kemudian tanggal 15 lagi, ngapain lagi tanggal 15? Beban utilitas. Oke, ada beban utilitas. Maaf. Kita tulis di sini beban utilitas. Nominalnya berapa? 450. Mengurangi atau menambah? Mengurangi. Mengurangi harta modal utang? Harta dan modal. Harta dan modal. Nah, kemudian kita hitung. Saldonya ada berapakah? Berarti kan 29.575 dikurangi 450 berapa? 29.125.000. Oke. Kemudian tanggal 15 ada lagi tidak? Ada. Ngapain lagi tanggal 15? Beban lain-lain. Berapa nominalnya? 275.000. Mengurangi atau menambah? Mengurangi. Mengurangi modal dan Harta. Nah, kita pindahkan lagi ke modalnya. Oke, sampai di sini kita hitung dulu saldonya. Saldonya ada berapa? 28.850. 28.850.000. Modalnya juga sama. Kemudian selain ini ada lagi transaksi.
Ada Tanggal 15 Januari. 15 Januari lagi apa? Privat. Oh, private. Oke, kita ada pengambilan pribadi atau private. Berarti mempengaruhinya di mana? Harta kas dan modal. Mengurangi atau menambah? Mengurangi. Oke, mengurangi. Mengurangi di harta dan mengurangi di modal. Sekarang kita lihat berapa saldonya? 26.850. 26.850.000. Nah, selesai. Sampai di sini jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas, Bu. Gimana jawaban kalian, sama atau beda? Sama. Alhamdulillah kalau sama. Kita lihat yang soal ke materi sebelumnya. Nah, di sini di materi sebelumnya itu ada contoh pencatatan transaksi harta dengan utang. Nah, kita lihat di sini. Ternyata sudah dibuka catatan yang ini? Sudah belum? Halo. Sudah. Nah, di sini ternyata kita akan belajar mengenai pengaruh di utang juga. Nah, kita lihat untuk tanggal saldonya dulu. Kita mempunyai saldo kas itu sebesar 52.500.000. Kemudian mempunyai saldo modal sebesar 52.500. Pada tanggal 5 Januari kita meminjam uang ke bank sebanyak 20.000. Kalau kita meminjam uang, berarti uang kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, makanya di sini di kolom harta itu ada 20.000 karena tadi kita meminjam uang. Tanggal 5 itu meminjam uang di bank sebanyak 20.000. Jadi, kas kita atau harta kita bertambah 20.000. Ingat, uang tersebut tadi hasil dari pinjam ke bank, berarti utang kita juga bertambah sebanyak 20.000. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah, kita hitung saldonya. Untuk harta itu ada 72.500 karena tadi kita punya saldo 52.500 kemudian ditambah utangnya 20.000 jadi 72.500. Nah, kita lihat di sini untuk utang itu ada 20.000. Kemudian modalnya ada 52.500. Ingat, kita kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, sekarang kamu jumlahkan 20.000 dengan 52.500. Pasti hasilnya sama, 72.500. Jelas? Jelas. Kemudian tanggal 6 Januari membeli peralatan. Ternyata membelinya secara kredit. Jadi peralatan kita bertambah karena kita tadi sudah membeli. Nah, di sini kasusnya karena kita belum membayar berarti muncullah utang usaha. Nah, untuk peralatan dan peralatan itu masuknya kan harta. Sehingga kita jumlahkan untuk saldonya. Di harta itu ada kas sebanyak 72.500, peralatan sebesar 10.000. Kita jumlahkan. Ini ada 82.500. Kita lihat untuk kolom utang dan modal. Di kolom utang untuk utang bank ada 20.000. Utang usaha ada 10.000.
Modalnya ada 52.500. Kita jumlahkan. 20.000 ditambah 10.000, 30. 30 ditambah 52.500. Jumlahnya sama, 82.500. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, kita lihat ke latihan kita yang berikutnya. Nah, di sini perusahaan Dakota adalah perusahaan jasa angkutan yang beroperasi sejak bulan Juni 2007. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2007. 2 Juni 2007, perusahaan menerima uang tunai dari pemilik, Tuan Goro, sebagai tambahan modal sebesar 80 juta. Nah, kita catat dulu tanggal 2. Kemarin kolomnya sudah saya siapkan di sini untuk kolom. Itu ada transaksi, kemudian ada aset, ada kewajiban, kemudian ada kewajiban juga. Nah, di sini harusnya modal. Oke, saya revisi ya, di sini modal. Kemudian untuk aset berarti di sini sama dengan baru jumlahkan. Nah, nanti diperbaiki ya. Nah, tadi tanggal berapa? Tanggal 2 Juni ya. Transaksinya apa? Kas. Setoran modal kan? Ya. Modal atau modal awal. Nah, tadi berapa jumlahnya? 80 juta. Neng, maaf suara kamu pelan banget, bisa nggak dikencengin? Untuk setoran modal atau modal awal itu mempengaruhi di mana? Berpengaruh di mana? Di sini ada harta, ada kewajiban, ada modal. Untuk harta ada kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Berarti untuk setoran modal atau modal awal masuknya di kolom Kas. putus-putus Neng suaranya. Masih terdengar tidak suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, ayo diperhatikan. Berarti untuk setoran modal atau modal awal kita masuk ke kolom yang mana? Kas. Kolom kas. Aduh, maaf. Kemudian setelah kolom kas masuk di mana lagi? Di kolom mana? Di kolom kas dan Modal bukan, Bu? nah, betul, di kolom modal. Jangan ragu-ragu atuh. Sampai di sini jelas? Pokoknya setiap ada modal atau setoran awal atau setoran modal, yang berpengaruh adalah kas dan modal. Jelas ya? Kemudian kita lihat di sini tanggal 4. Tanggal 4 melakukan pembelian atau membeli perlengkapan berupa bahan bakar. Nah, kita tulis di sini perlengkapan. Membeli tadi membeli Nah, di sini ada membeli perlengkapan berupa bahan bakar, oli kepada SPBU Jaya Raya senilai 6 juta. Dari jumlah tersebut sebesar 2.500.000 dibayar tunai, selebihnya kredit.
Nah, berarti berpengaruhnya di mana pada waktu membeli bahan bakar? Berarti kan masuknya perlengkapan ya? Membeli perlengkapan. Berarti perlengkapannya bertambah sebesar berapa? 6.800.000 bukan Bu? Ya, betul. Ini perlengkapan kita bertambah sebesar 6.800.000. Kemudian di sini kan dikatakan dari jumlah tersebut sebesar 2.800.000 itu dibayar tunai. Berarti kita hanya membayar sebesar 2.800.000. Nah, kalau kita membayar berarti ditulisnya di mana? Kita membayar mengeluarkan uang tidak? Di modal Bu. Modal apa modal? Coba diperhatikan lagi. Kita kan membayar, berarti kita kan mengeluarkan uang. Berarti apa yang berkurang? Uang kita berkurang kan? Kalau uang berkurang berarti kolom Kita berkurang. Kas. Nah, kolom kas sebesar 2.800.000. Karena berkurang berarti kita kurung di sini. Kemudian, selain kas, apalagi yang berkurang? Coba kalau kita membeli sesuatu tadi di contoh soal, yang berkurang apa saja? Kas dan Modal. Nah, kas dan modal kita tulis, modalnya juga berkurang. Nah, kemudian selebihnya secara kredit. Nah, kalau selebihnya secara kredit berarti harus dicatat di mana kalau ada kredit berarti kita punya utang atau tidak? Nah, Iya Bu. utang kita berapa? 4 juta. 4 juta. Sebesar 4 juta. Dari manakah 4 juta itu? 6.800.000 dikurangi 2.800.000. Nah, betul. Kita tulis di kolom utang. Bertambah atau berkurang di kolom utang? Utangnya bertambah atau berkurang? Nah, bertambah. Oke, sekarang kamu perhatikan di sini. Saya berkurang kasnya sebanyak 2.500.000. Berarti di sini kita tulis saldo. Saldonya tinggal berapa, Kas? Ayo, kasnya tinggal berapa? Kan tadi tanggal 2 saya punya kas 80 juta. Tanggal 4 kas tersebut saya gunakan untuk membeli perlengkapan sebesar 2.800.000. Jadi berarti perhitungannya kan 80 juta dikurangi 2.800.000. Tinggal berapa? Halo, masih terdengar tidak suara saya? Masih Bu. Tinggal berapa? 70 berapa? 77.200.000 Bu. 77.200.000. Kemudian perlengkapan kita berapa? 6.800.000. Kemudian utang kita berapa? Berapa utangnya? 4 juta. Kemudian modalnya berapa? 2.800.000. Coba dilihat lagi. 77.200.000. 77.200.000.
Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Nah, kita harus mengingat persamaan dasar akuntansi. Berarti kan kas ditambah dengan perlengkapan itu masuk dalam harta. Kita jumlahkan coba. 77.200 ditambah 66.800. Berapa? 84 juta kan? Bener nggak? Iya, Bu. Betul tidak? Halo? Gimana, Neng? Suara saya masih terdengar tidak? Halo?